Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di lokasi rumah Kak Yunita, rumah Ibu Yoheni. Ini berada di belakang kawasan pemakaman Pondok Kelapa. Dan kita akan berkunjung. Ya, Bapak Ibu saudaraku, seperti terlihat kita bersama dengan Gembala GKKD Center Bapak Mulyanta Bangun bersama Ibu Yanti dan juga bersama Chief Bleskom dari jemaat yang dikunjungi, yaitu Bapak Gehasi Davidi Silalahi. Ya, Tuhan memberkati. Halo Kak Yunita. Ya, Tuhan berkati. Halo Ibu. Tuhan berkati. Halo Ibu. Gimana? Gimana sekarang? Ini Pak Tony. Saya Tony Silalahi. Papanya Joshua, muridnya Yunita, Kak Yunita. Ya. Joshua muridnya Yunita. Ya, kok kayak gini ya, jadi nggak kenal ya? Ya kelihatan emang agak buruk. Bang Anta mewakili GKKD Jakarta bahwa bingkisan Natal ini untuk Ibu, ya, untuk bersukacita bersama cucu-cucu menghadapi Natal ini. Bagaimana kondisinya Ibu? Ya puji Tuhan, udah nggak ngeluarin darah sama nanah. Puji Tadi Tuhan. ngeluarin nanah sama darah di air kencing. Oh, sekarang Masih pakai kater untuk mendeteksi apa masih keluar apa enggak gitu. Oh, tapi udah enggak lagi ya? Udah enggak, tapi kadang-kadang keluar. Oh. Jadi udah berapa lama Bu sakitnya ini? Kalau sakit ini 2 bulan, hampir 2 bulan. Oh, hampir 2 bulan. Oh, kakinya udah sembuh. Kakinya ini udah sembuh tapi kebaret lagi. Nggak bisa jalan lagi waktu itu. Karena luka ya? Bisa, iya ini. Jadi selama 2 bulan tidur terus? Iya tidur aja. Tidur duduk aja? Kemarin kan kontrol. Ya udah. Cuma pusing, nggak bisa jadi kelingan gitu dong. Kalau udah mal udah 3 hari udah mal terus. Terus mulai berangkat sampai pulang lagi udah nggak bisa diajak ngomong. Oh. Kursi roda bisa? Ya? Mau kursi roda? Nggak bisa juga sih bang, sempit juga, mungkin nggak merasa atau nggak beratan duduk. Kalau perlu kursi roda kita coba sediain. Perlu nggak dibawa jalan gitu enggak? Iya Bu, ada Bang Vidi juga. Agak belakang tadi. Kan ini istri saya Nesli, ketua panitia Natal. Ya. Kita sebentar lagi mau merayakan Natal bersama-sama di GKKD Jakarta, yaitu tanggal 19 Desember, hari minggu depan. Ya. Kita rayakan Natal bersama-sama. Ya. Mungkin tidak semuanya bisa ikut ke tempat lokasi acara ibadah karena ada pembatasan dan juga Ibu dalam kondisi seperti ini mungkin masih terbatas geraknya ya. Nah, karena itu kita datang mengunjungi, melawat untuk menyatakan bahwa sukacita Natal itu bagi semua orang, baik yang bisa datang berkumpul beribadah maupun yang tidak bisa datang berkumpul tapi nanti bisa ikuti secara online ya, dari YouTube ya, bisa ikuti. Kemarin kita berkunjung ke salah satu keluarga di daerah Pondok Aren ketika lagi COVID-nya tinggi ya, mereka nggak bisa datang ibadah ke gedung, mereka ibadah online, tetapi hadirat Tuhan dirasakan. Ya, yang sakit itu ada ibu-ibu muda gitu ya, yang sakit stroke. Saat itu dilawat Tuhan dan sembuh. Ya, jadi Tuhan hadir dimanapun berada karena Tuhan itu roh, tidak dibatasi oleh
ruang dan waktu. Ya. Dia adalah roh. Jadi Tuhan juga mengasihi setiap umatnya, mengasihi setiap jemaatnya. Yang penting percaya dan merindukan kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan hadir kapanpun dan dimanapun, tidak hanya waktu perayaan Natal. Tetapi perayaan Natal mengingatkan kita akan Yesus yang sudah datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelesaikan penebusan dosa kita, menjadi juru selamat kita. Tetapi kedatangannya juga membawa kabar baik, yang bukan hanya kabar baik tentang keselamatan roh, hidup yang kekal, tetapi juga keselamatan jiwa dan tubuh kita. Karena dia adalah juru selamat yang paripurna. Dia juru selamat yang sempurna. Nah, kita berkunjung ini mau membawa berita sukacita, kabar baik tentang Tuhan Yesus itu kepada ibu, ya. Nah, saya mau bacakan ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 4, ya. Mulai ayat 16 sampai ayat yang ke 20. Ya. Sampai ayat 21. Dikatakan demikian. Ibu dengar baik-baik, saya akan baca pelan-pelan, ya. Yesus ditolak di Nazaret, itu judul perikopnya. Tetapi beritanya seperti ini di awal daripada perikop ini. Ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Maksudnya Yesus saat membaca kitab itu, dia menutupnya, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan maka semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saya baca mungkin ayat berikutnya, ayat 22 sebagai tambahan. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ayat 23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan seterusnya. Lalu, aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah mereka semua orang di rumah ibadat itu.
mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi mungkin saya sampaikan beberapa hal singkat. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-18, Tuhan Yesus katakan bahwa Allah mengurapi dia untuk menyampaikan kabar baik. Nah, berita Natal, berita kabar baik, yaitu kelahiran Yesus. Makanya ada lagu katakan, kabarkanlah ke gunung, bukit, dan manapun juga. Ya, itu lagu yang sering kali dinyanyikan saat Natal. Kabarkanlah ke gunung, bukit, yang di mana juga. Kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Jadi kabar baik yaitu kelahiran Yesus itu diminta dikabarkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kabar baik itu kabar baik apa? Yaitu kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia katakan bahwa Allah telah mengutus dia untuk orang-orang miskin. Berarti Yesus peduli orang miskin. Nah, kalau ada yang merasa diri miskin, merasa diri kekurangan, merasa diri di dalam dunia ini penuh dengan banyak kekurangan, Tuhan Yesus berkata bahwa dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Artinya apa? Kalau kabar baik bagi orang miskin berarti Yesus peduli dan ingin menolong kekurangan kita, keletihan kita, permasalahan kita, dia ingin menolong. Makanya kelahirannya di dunia ini adalah menjadi berita baik bahwa Tuhan datang mengunjungi manusia, gitu ya. Nah, yang ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang terikat dengan dosa, terikat dengan roh-roh jahat, terikat dengan belenggu-belenggu yang mengikat kehidupannya. Tuhan memberitakan pembebasan. Itu kabar baiknya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, orang-orang yang tidak bisa melihat, Tuhan menjanjikan penglihatan. Ya, untuk membebaskan orang-orang tertindas yang merasa dirinya selama ini banyak beban berat, tertindih hidupnya. Tuhan memberikan janji membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, itu berita kedatangan Yesus. Dan Yesus itu lahir di dunia, menjadi manusia, menjadi kemudian mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, supaya keselamatan itu menjadi sesuatu yang pasti, karena sudah di seluruh akibat dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga darah Yesus itu menjadi jaminan yang pasti bahwa seluruh janji kabar baik itu menjadi bagian dari setiap orang yang percaya. Karena itulah firman Tuhan berkata bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan karena itulah Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena dia membawa kabar baik ini. Dan itu dia perkatakan. Nah, tadi di kalimat-kalimat berikutnya dalam Lukas pasal 4 ini, Tuhan Yesus berkata bahwa sebenarnya pada hari itu sudah genap nas itu waktu diperdengarkan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kebenaran itu masih berlaku. Tetapi orang-orang yang ada di Nazaret itu, karena Yesus tinggal di situ waktu belum melayani dan menunjukkan jati dirinya sebagai juru selamat, mereka lihat dia sebagai tukang kayu. Dan mereka lihat, waduh, apa iya nih ngomong begini? Sehingga mereka banyak yang tidak percaya dan mujizat tidak terjadi di tempat itu. Itu yang Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Pasti kalian mengatakan dalam hati kalian, katanya,
Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Jadi Tuhan Yesus baca isi hati mereka. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar terjadi di Kapernaum. Jadi orang-orang Nazaret udah dengar-dengar apa mujizat terjadi di tempat lain. Tapi di Nazaret, ya emang lu bisa buat apa di sini? Kita kan tahu siapa lu gitu ya. Kira-kira gitu. Kita tahu siapa kamu. Emang kamu bisa buat apa? Nah, sikap-sikap seperti itu sikap orang yang meragukan. Sehingga tidak banyak terjadi mujizat di Nazaret. Tetapi Tuhan berkata juga bahwa Tuhan itu berbelas kasih kepada siapapun dan mau berbuat sesuatu kepada siapapun yang siap menerimanya. Walaupun orang itu bukan orang yang dianggap tadinya orang terhormat, orang yang layak menerima. Waktu itu di Israel mereka menganggap sebagai suku yang paling patut menerima berkat Tuhan. Tapi Yesus berkata waktu zaman Elia banyak perempuan janda di Israel, tetapi Tuhan tidak mengunjungi janda-janda yang di Israel, tapi dia pergi justru kepada perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan Tuhan memberkati janda di Sarfat itu dengan luar biasa. Demikian juga banyak orang kusta di Israel pada zaman Elisa, tapi Tuhan justru menyembuhkan Naaman, ya panglimanya raja yang bukan bangsa Israel, yang kemudian sembuh dari kustanya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan Tuhan peduli kepada orang yang jauh, terasa jauh, tidak mengenal, ya. Nah, Ibu Yohani, walaupun karena sakit jarang pergi ke gereja, Tuhan tetap sayang Ibu. Tuhan peduli. Yang penting Ibu tetap percaya pada Tuhan. Amin. Tuhan peduli. Ya. Jadi bukan orang-orang yang dipedulikan itu bukan yang dianggap seperti orang-orang rohani bangsa Israel, imam-imam pada zaman Yesus, anggapannya gitu ya. Tetapi Tuhan peduli kepada siapa saja dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada siapa saja. Sambil Ibu mendengarkan apa yang saya katakan ini, saya percaya di hati Ibu pasti muncul mulai kerinduan, pengharapan apa yang diperlukan, diminta dari Tuhan, ya. Nah, nanti kita akan berdoa untuk itu, ya, kita akan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan juga Tuhan peduli kepada semua orang itu. Karena kita dalam rangka Natal, pada malam kelahiran Yesus, saat Natal dan setelah kelahiran Yesus, kita melihat kalau di Alkitab itu ceritanya Tuhan berbicara tentang juru selamat yang lahir itu kepada semua kalangan. Tuhan berbicara kepada Zakaria dan istrinya Elisabet, ya, terutama istrinya Elisabet tahu bahwa Maria, saudaranya, mengandung dari Roh Kudus, juru selamat Tuhan yang datang sebagai manusia. Ini dari keluarga imam dapat pernyataan. Tuhan berbicara tentu kepada Maria yang mengandung Yesus, putra Allah itu, dan juga kepada Yusuf, tunangannya Maria. Nah, kalangan imam Tuhan bicara juga kepada kalangan orang terpelajar, orang Majus. Nah, Ibu mungkin dulu udah sering dengar ya cerita orang Majus dari timur. Mereka dianggap sebagai orang bijak, ahli perbintangan. Mereka lihat tanda-tanda bintang di langit. Mereka memang tidak dapatkan penglihatan malaikat. Kalau Maria kan malaikat datang, Yusuf malaikat datang dalam mimpi. Tapi kalau orang Majus ini, mereka punya ilmu perbintangan, mereka lihat bintang-bintang, mereka dibukakan Tuhan pengertian. Ini tandanya juru selamat itu datang. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu datang
ke dunia dan mereka cari-cari di mana tempatnya. Mereka ikuti bintang itu dengan kerinduan. Mereka perjalanannya jauh, tapi mereka tempuh perjalanan jauh itu untuk berjumpa dengan juru selamat itu. Itu saya yakin karena Tuhan bicara kepada mereka melalui keilmuan pengetahuan mereka. Tapi Tuhan juga bicara kepada orang kecil yang sederhana, yang tidak dikenal oleh kalangan agamawi, yang itu para gembala di padang. Ini kan sangat sederhana. Para gembala itu tidur di padang penggembalaan, malam hari tiba-tiba malaikat Tuhan datang menyatakan bahwa kesukaan besar terjadi, yaitu juru selamat sudah lahir. Lalu malaikat bilang, ayo kalian lihat di kandang domba itu. Diberitahu tempatnya kepada gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu pada datang menjumpai Yesus. Jadi kalau kita baca peristiwa itu, kita lihat pernyataan tentang kabar sukacita juru selamat itu sampai kepada semua kalangan beragama, kalangan terpelajar maupun kalangan sederhana. Tapi ada yang tidak datang kepada Yesus, yaitu para ahli Taurat yang bekerja bersama yang dipanggil oleh Herodes. Ketika orang Majus singgah ke istana Herodes, nanya di mana raja itu lahir, Herodes kaget, bingung. Ini pertanyaannya apa nih? Tanya, kumpulin imam-imam ahli Taurat, coba cari tahu. Katanya ada raja yang lahir, di mana tuh lahirnya? Imam-imam buka kitab-kitab, ahli-ahli Taurat buka kitab dan mengatakan, oh ternyata di Bethlehem, di Efrata, di kitab Mika tertulis. Diberitahulah ke orang Majus pergi, tapi imam-imam ahli Taurat itu tidak ikut, pergi. Nah ini orang-orang yang agamawi, hanya dengar Yesus lahir, hanya dengar Yesus juru selamat, tapi mereka tidak datang ke Tuhan. Nah, saya berharap walaupun ibu di dalam situasi kondisi ini, rindukanlah juru selamat itu ya. Rindukan dia. Dan ayat terakhir saya baca sebelum kita nanti berdoa, yaitu dalam Matius pasal 1. Ini waktu Tuhan berbicara kepada Yusuf ketika Yusuf berniat menceraikan Maria, karena dia tahu mereka belum berhubungan suami istri, baru tunangan, tapi kok Maria hamil. Nah, di ayat Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi, ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kepada Yusuf diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya adalah Yesus, atau artinya asal katanya Yehosua, yang artinya Allah penyelamat. Karena apa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus sebagai Allah penyelamat ibu, ya. Ibu yakin dosa ibu sudah ditebus Tuhan Yesus? Ya, karena dia disebut Yesus karena menyelamatkan ibu dari dosa ibu. Dosa ibu sudah ditanggung semua oleh Yesus.
Dan kemudian dikatakan di ayat 23, dia akan dinamakan Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Ibu, walaupun sedang berbaring sendiri, ingat bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Karena dia Allah yang menyertai. Dia ada di sini, dia tahu kerinduan ibu, dia tahu isi hati ibu, dia tahu apa yang menjadi pergumulan ibu, dia tahu suka duka perjalanan hidup ibu. Dia sayang kepada ibu. Nah, sekarang ibu sudah dengar berita sukacitanya seperti itu. Apa yang ibu rindukan? Bagaimana, Bu? Ya, diselamatkan dari apa? Dari segala penyakit. Yesus juru selamat, dia bukan hanya penebus dosa, dia juga penyembuh kita. Dia penyembuh. Ibu percaya? Ya. Di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, atau 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus sudah memikul dosa ibu di atas kayu salib. Supaya ibu yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lalu ayat berikutnya, kalimat berikutnya, oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur itu luka-luka Yesus yang akibat cambukan, ya, kamu telah sembuh. Jadi bilur-bilur Yesus itu adalah suatu pengorbanan Yesus untuk menanggung dosa kita dan semua akibat dosa termasuk sakit penyakit. Makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Kita akan berdoa supaya firman itu digenapi. Ibu percaya, katakan Tuhan Yesus, aku percaya kepada firman. Firman Tuhan, firman yang penuh kuasa. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Karena apa? Karena Yesus artinya Yehosua, artinya Allah penyelamat. Dia menyelamatkan ibu dari segala sakit penyakit. Amin. Ya. Ya. Ada lagi, Ibu? Itu aja. Anak supaya yang laki-laki semua dulu. Yang laki-laki udah lama nggak boleh. Jadi yang abang belum apa? Supaya diteguhkan. nggak kesini, jadi dia yang nggak kesini. Yang laki udah 6 bulan nggak kesini. Jadi udah bisa. Oh, belum menerima Yesus. Udah satu tidak. Oke. Oke. Febri ya. Tadi ada 2 laki. Ada 2 ya, Bu? Tiga. Tiga sama anak-anak. Yang laki. 3 laki, perempuan 1. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu Ya. Kita berdoa, ya, Ibu berdoa minta ke Tuhan Roh Kudus yang akan mengubah hati orang. Ya, Roh Kudus akan menjaga. Oke. Ada yang mau ditambahkan Bang Hanta, kayak ini? Ya, kita berdoa ya, nanti Bang Hanta juga
Pendeta Anta juga akan berdoa. Ya. Hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan sakit penyakit, persoalan sakit penyakit kan ku lalui bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui, amin, haleluya, bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan sakit penyakit kan ku lalui bersama Yesus, juru selamatku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam sakit penyakit. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru, ku jadi baru. Yesus jamah saat ini, Yesus jamah keluar segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah, semua akan berubah dan aku yakin, aku tahu Yesus jamah ku jadi sehat sembuh sempurna di dalam nama Yesus, amin. Ku jadi baru, sembuh, sehat, sempurna dalam nama Yesus. Silakan Pak Nata. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan Ibu ini Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami, menyertai Ibu ini Tuhan. Anugerah-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, dan Engkau telah datang. Kau lahir dan Kau mati Tuhan, menanggung, mengambil alih segala sakit penyakit, segala bentuk kelemahan. Karena itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan kesembuhan atas Ibu ini, kekuatan yang baru, segala sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Yesus, segala kelemahan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kasih karunia, mujizat kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan, Kau mendatangi Ibu ini Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi semua organ-organ tubuhnya. Gula darahnya normal dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atasnya. Demi nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang sudah datang lahir di hatinya, menanggung segala sakit penyakitnya dan menggantikannya dengan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilur Yesus, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah.
oleh darah Yesus yang tolong. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak dari Ibu, kakak beradik dari Yunita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk datang berkunjung bersama-sama, bertemu dengan Mama terkasih di tempat ini. Terima kasih, hanya Roh Kudus yang sanggup memelihara hati, mengubahkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang ilahi Engkau akan kerjakan, lakukan ketika mereka datang bertemu dengan Mama terkasih, dengan Ibu terkasih. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa mereka mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus ini. Doa seorang ibu setiap hari, nah kami percaya nama mereka disebut, satu persatu disebut. Hari ini kami mau menyebut mereka di dalam nama Yesus. Siapa anak pertamanya? Siapa aja nama anak-anaknya? Kami berdoa untuk Hendrik dalam nama Yesus, lalu Yohanes dalam nama Yesus, dan Febrian dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi ketiga anak-anak ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya mengasihi Yunita, Engkau mengasihi ibu, mama dari mereka, tapi Tuhan juga mengasihi karena itu Engkau datang ke dunia ini. Engkau meninggalkan surga dengan segala keindahan dan segala kemahaannya untuk menjadi manusia. Itulah yang kami rayakan di dalam Natal, kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu, dan karya keselamatan kematian-Mu di atas kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Kau akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu itu kerinduan-Mu untuk orang-orang datang kepada Tuhan, mengalami kasih karunia anugerah keselamatan. Karena itu menjadi doa dari kami hari ini. Itu doa kerinduan dari Mama terkasih. Dan kami percaya termeterai semua dalam darah Yesus. Engkau yang berjanji, Engkau memberikannya keselamatan, kesembuhan, dan juga menyelamatkan semua domba-domba-Mu, jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan Mama, ini kerinduan Ibu terkasih, ini menjadi doa kami. Dan kami percaya kami punya Allah Immanuel, kami punya Allah Jehovah Nisi, kami mengangkat tinggi-tinggi Allah Panji keselamatan kami, Engkau yang menyelamatkan mereka semua di dalam nama Yesus. Kami punya Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, apapun penyakitnya, sekian lama, secara medis faktanya seperti apa, bahkan tidak mungkin untuk ibu ini sering bolak-balik ke rumah sakit, tetapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berjanji oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan. Karena itu dalam segala keterbatasan, ada uang pun sulit kondisinya untuk pergi ke rumah sakit, tetapi Engkau mau melawat sore hari ini, Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Jehovah Rafa. Kerjakan seperti yang Kau mau. Bagian kami adalah bermohon, bagian kami adalah percaya. Dan kami tahu kepada siapa kami percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami juga punya Jehovah Jireh, Tuhan kami. Tuhan yang menyediakan dalam segala kondisi. Engkau menyediakan semua yang diperlukan. Saat ini kami berdoa, Jehovah Jireh ada di tempat ini, memenuhi segala kebutuhan dari ibu, kebutuhan dari Yunita dan semua anak-anaknya. Kebutuhan Kau sediakan. Engkau adalah yang dapat kami andalkan di dalam segala keadaan. Hanya Engkau Yesus. Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan. Jehovah Shalom ada di tempat ini. Saat ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala keadaan, senantiasa tinggal bersama-sama dengan ibu dan seisi rumah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada suatu keajaiban yang mereka kecap
bersama dengan Tuhan, mengakhiri 2021 ini bersama dengan Tuhan, memasuki tahun Yobel, tahun pengharapan yang baru, tahun kelepasan di tahun 2022, hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Ibu, ikuti kata-kata doa ini sebagai doa ibu ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku sudah mendengar firman-Mu yang berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau Mesias, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Terima kasih Tuhan, kabar baik itu sampai kepadaku. Ya. Aku menerima kabar baik itu. Aku percaya kepada kabar baik daripadamu Tuhan, bahwa Engkau membebaskan orang-orang tawanan. Engkau membebaskan anak-anakku dari segala hal yang menawan mereka untuk bisa datang kepada Yesus. Aku percaya Tuhan, Roh Kudus menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkata bahwa Engkau memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Berarti memberi kesembuhan bagi yang sakit. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, saat ini Roh-Mu bekerja, menjamah tubuhku ini, sembuh dari segala sakit. Gula darahnya normal dalam nama Yesus. Lukanya sembuh dalam nama Tuhan. Batu ginjalnya juga hilang dalam Batu ginjalnya hilang dalam nama Tuhan. Amin. Dan fisikku menjadi sehat dan kuat dalam nama Tuhan. Aku terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberikan kabar baik bagi orang-orang tertindas. Aku katakan aku bebas dari segala yang menindih hidupku. Aku menjadi merdeka oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Aku terima rahmat Tuhan itu. Rahmat yang diberikan kepadaku dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia. Karena kebaikan Tuhan. Aku terima itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai. Aku menerima Engkau dalam hidupku, dalam hatiku, untuk menyertai aku selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya, aku diberkati. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Aku sembuh Tuhan Yesus. Aku sembuh Tuhan Yesus. Aku sembuh Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau yang memeteraikan pernyataan iman dari Bu Yoheni ini, dan biarlah semua yang dia rindukan, semua yang dia doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berpegang kepada janji Tuhan dan kami percaya akan kuasa Tuhan yang jauh melampaui segala apa
yang dapat kami doakan ataupun pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan baik ya. Yanti, ada yang mau disampaikan lagi? Udah banyak ya Bu. Ibu pokoknya kalau lagi lemah, kalau lagi udah aduh sakit, bilang sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus sampai sembuh. Amin. Kan itu iman ya Bu ya. Minta Yunita suruh dengerin lagu rohani. Iya. Kita ya. Iya, Itu iya, membangkitkan loh. Ya. Kita doa supaya Ibu juga ada pokoknya cari Tuhan, Iya. senang dengar firman Tuhan, satu sama Yunita, doa sama Yunita ya kan kita ada doa juga 3 kali sehari ya. Yunita ajak mama. Iya. Memang sehari sekali. Ya, Bu ya. Supaya iman Ibu bangkit. Ibu jangan hanya yang penting gini-gini aja, jangan mau. Ibu harus sembuh. Itu Amin. itu Tuhan pengorbanannya udah habis-habisan. Iya. Ya, darah Yesus. Ibu harus sembuh, harus mandiri. Ya kan? Harus sembuh, harus sehat, imannya bangkit. Ibu ya. Amin. Yesus ya. Terima kasih. Bingkisan kita, bingkisan udah ya. Iya. Dimakan bersama-sama. Gereja Tuhan ya, dari semua Tuhan ya Bu. Itu mesti dimakan rame-rame kayaknya Bu ya. Karena katanya Joshua di sini suka rame sama ponakan-ponakan. Kalau ini bisa dipakai untuk menyambut Natal. Untuk apa yang Ibu perlu bisa dipakai ya. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya Ibu, luar biasa. Tuhan Yesus ada di sini. Ya. Pokoknya ingat Bu ya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ketika Ibu melakukan itu ada sukacita ya Bu ya. Amin. Tiap hari ya meluap-luap dalam hati Ibu ya, seperti air mengalir, sukacita dari Roh Kudus ya Bu ya. Itu yang diberikan Yesus ya buat Ibu ya. Itu ada ya Bu. Ya, itu diberikan Yesus. Itu aja mungkin Ya, semoga sehat sembuh. Amin. Amin. ya. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja selesai mengunjungi, melayani Ibu Yoheni, ibu dari Kak Yunita, dan ibu ini 4 tahun sakit dan 2 bulan terakhir terbaring oleh karena sakitnya. Namun tadi kita sudah lihat dan dengar bagaimana firman Tuhan dinyatakan tentang kabar baik, yaitu adanya kabar baik dari Tuhan bahwa Dia memberi kabar baik kepada orang miskin, orang yang sakit, orang yang tertawan, orang yang tertindas, karena kehadiran Yesus membuka kesempatan datangnya tahun rahmat Tuhan bagi setiap orang. Karena itu, mari kita rayakan Natal dengan sukacita, karena kehadiran Yesus ke dunia ini memberikan rahmat Tuhan sampai kepada semua orang, termasuk kepada saudaraku dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati.